Kalau di marketplace kita mikirnya teman-teman ya, kalau di marketplace Anda perang harga, udah pasti. Tapi kalau Anda jualan di Facebook, Anda juga perang dengan mereka, dengan orang lain. Trafficnya juga perang, rebutan juga dan trafficnya jadi mahal. Jadi kalau perang harga, margin Anda yang mengecil, karena Anda harus tuh lebih murah 100, akhirnya marginnya habis. Tapi kalau di Facebook, margin Anda mungkin gede, tapi harga iklannya itu tiap tahun naik, tiap tahun naik, tiap tahun naik, tiap tahun naik. Bayangkan. Jadi ujung-ujungnya pasti sama-sama habis duitnya. Marginnya pasti sama-sama habis. Kita malam ini akan bahas topik yang seru banget, ya. Kalau dari saya tertarik banget sama list building, tapi kalau dari Kode ini pasti akan banyak insight-insightnya, ya, karena tagline-nya juga udah menantang banget. Perang harga sudah tidak zaman, ya. Sedangkan kita tahu, ya teman-teman yang kalau yang follow saya itu kan jualannya di marketplace, ya. Ini marketplace sebenarnya identik dengan perang harga, ya, karena kita di marketplace jualan barang apapun, kompetitor bisa melihat. Kalau yang lagi rame apalagi ya, nggak akan lama sebelum kompetitor mengeluarkan barang yang sama, produk yang sama, harganya dibanting, mungkin kita cuma bisa ngerasain cuannya 1-2 bulan, habis itu udah lewat, ya, cepet banget. 1-2 bulan tuh masih hoki loh. Aku pernah itu seminggu. Seminggu ya, Pak? Jualan BH itu cuma seminggu itu gila banget sih, karena abis itu bukan cuma kompetitor, iklanku di copy kompetitor, dipakai kompetitor, ada watermark tokoku dihajar terus sama dia. Iya. Saya tuh waktu awal-awal itu sampai begadang itu ya, saya cuma ngeliatin kompetitor saya jualnya berapa, saya turunin Rp100 lebih murah daripada dia. Besok paginya dia lebih murah lagi daripada saya Rp100, dan kayak gitu-gitu terus setiap hari kayak gitu ya, nggak ada habisnya. Dan saya akhirnya sampai satu poin tuh saya berasa udah capek ya, saya just focus on what what I can give to my customer, merem aja. Sekarang saya jarang banget ngecek kompetitor, ada tapi jarang, nggak sampai kayak dulu benar-benar price sensitive ya, price war, nggak terlalu seperti itu. Ini jadi ada yang bilang jadi takut jualan jadinya. Buat saya kalau ada takut jualan, mending gak usah jualan. Sekalian. Wow. Karena mentalnya gak kuat. Yeah, mentalnya kagak kuat. Ini namanya chicken mindset ya, Pak ya? Yes. Beberapa postingan Kode ini tuh kena banget di saya. Ya. Mulai dari postingan yang terakhir-terakhir ini ya, dari nge-repost dari pendiri foundernya Brodo, kalau sekarang tuh gimana caranya. Ntar kita bahas nih, ini juga menarik banget buat saya. Waktu saya baca, saya baru ngeh, wah ternyata ini toh penyebabnya akun saya, Instagram saya tuh juga bisa booming karena ini yang tepat seperti yang dilakukan sama advice-nya dari Yuka Harlanda ini. Ya. Dan Pak Bi juga sebelumnya juga ada Kode ini juga repost juga ya, ini juga benar ya, yang optimis mulai dari produk, yang cerdas mulai dari value gitu ya, value apa yang sudah kita kasih ke customer. Dan juga banyak juga yang DM kan tanya ya, saya reseller, worth it nggak kalau saya beriklan, karena saya ngejualin produk orang, apalagi di marketplace, rata-rata nggak punya barang, rata-rata cuma reseller atau dropshipper gitu ya. Jadi pentingnya branding ya, pentingnya kita list building, pentingnya kita gimana sih caranya kita menghindari dari perang harga itu yang akan kita bahas pada malam hari ini ya teman-teman. Yes. Ya, mudah-mudahan kita bisa membantu teman-teman yang dengerin ya. Jadi stay tune ya, dalam kurang dari 50 menit ini, soalnya kita udah pakai sekitar 8 menit. Saya nggak mau lebih dari 1 menit, dari 1 jam. Ya, malam ini. Tapi ya, by the way, postingan dari Yuka tadi itu kemarin itu adalah, itu benar sih, kayak gitu, keren banget. Memang seperti itu sih yang terjadi. Oke. Mengenai postingan yang itu kok, yang Yuka Harlanda dari founder Brodo. Ya. Kenapa tuh? Itu saya terus terang sangat tertarik ya, karena saya melihat bahwa kan ditanya ya, kalau sekarang dia mau bangun brand lagi, dia akan balik gitu ya. Dia nggak akan create sepatu Brodo
lalu mulai cari cara buat jual, tapi sebaliknya gitu ya. Mulai dari apa yang memang customer mau, baru dia akan buat produknya. Karena seringkali kita kalau buat produk ya, saya rasa seperti itu. Kita buat dulu, keren nih saya pengen jual sepatu. Keren nih ya sepatu ya, ya udah saya kasih nama Om Botak. Terus ya baru abis itu saya cari cara buat jual. Saya ngiklan, saya apa. Tapi saya nggak tahu apa yang customer saya mau. Dan saya juga nggak melakukan riset pasar dulu gitu ya. Padahal kalau dari seorang startup kan, kalau yang saya ngikut kelasnya itu sebenarnya kita harus riset dulu kan. Harus bikin survei dulu, harus... Banget ya, PR-nya banyak. Iya, PR-nya banyak banget. Sedikit gila, ternyata apa yang saya selama ini lakukan itu, saya tuh hoki banget ya. Hoki karena ternyata jalan. Padahal chances buat failure-nya tuh gede. Karena nggak melakukan riset dan semuanya hanya by feeling aja. Be careful, karena gini, sometimes ya, by feeling itu works on certain level. Tapi nggak bisa diinjek gas. Itu ada titik macetnya nanti. Jadi kalau pakai feeling itu ada titik macetnya di situ tuh. Aku udah ngalamin beberapa kali soalnya. Pasti orang di sekitaran kita ini membeli produk kita tuh udah pasti gampang jualan itu. Kalau buat yang bisa ya, mungkin teman-teman banyak yang susah gitu kan. Harusnya jualan itu memang gampang sih sekitar kita. Tapi kalau memang market risetnya nggak ada, maka kita lama-lama sumur kita akan kering. Karena kita nggak tahu mau mentarget siapa lagi. Mau di scale kemana lagi, itu nggak jelas, nggak tahu. Nah, kalau begitu sampai situ, balik lagi nanti. Cari siapapun mentornya pasti disuruh market riset. Iya. Nah, pelaku UKM sekarang rata-rata melakukan cara tradisional seperti itu, Eko ya, tanpa market riset. Ya, dan mereka merasa gimana caranya, belajarnya gimana gitu, market riset itu. Kalau kita ngomong UMKM nih ya, kebanyakan UMKM itu kan produk ya. Orang production. Makanya saya posting kan di tempat saya kan. Bedanya orang production sama orang marketing itu apa? Orang marketing ngomongin market, mimpi market, problem market, mindset market, psikologi market, pain-nya apa, dream-nya apa. Semuanya dipelajari, opininya, behavior-nya kita analisa banget, channel-nya mereka kita analisa banget. Sampai dompet mereka tuh kira-kira berapa tebel. Itu dicekin juga, dianalisa juga. Motivasi mereka beli apa gitu. Tapi kalau orang produk itu ngomongnya selalu produk saya bagus, motifnya banyak, bentuknya elegan, harganya murah, tangan pertama, garansi, refund boleh dan sebagainya. Itu ngomongin produk mulu. Orang produk disuruh marketing, ngomongnya produk yang dimajuin. Nah, ini jadi problem nih. Karena orang nggak peduli. Kalau Anda bilang produk Anda bagus, sebelah juga ngomong bagus. Kalau Anda bilang refund, sebelah juga refund. Kalau Anda nggak refund, sebelah refund bubar. Ya kan? Kalau Anda bilang motif banyak, sebelah juga ada motif berbeda. Jadi itu nggak match gitu. Jadi kalau orang produk disuruh ke market, ini jadi apa ya? Nggak cocok gitu bahasanya. Bahwa kita supplier tangan pertama dan sebagainya, market nggak peduli. Mau tangan keberapa juga nggak peduli. Ya kan? So itu yang menjadi penting. Kalau sekarang perhatikan aja nih teman-teman nih. Anda kalau ngomong, kalau jualan itu pakai bahasa orang pabrik gitu kan, atau orang marketing nih, production pabrik gitu kan. Kalau Anda ketemu market bahasa pabrik, mending lu balik ke pabrik aja, nggak usah ketemuin market, karena market nggak suka, kamu sendiri akan stres karena kok nggak laku-laku. Itu yang terjadi sih. Ini malam ini ada Pak B nih. Selamat malam Pak B. Ada Pak B. Wow, selamat malam ya, Pak B. Saya pin komennya nih. Kalau menurut Steve Jobs, percuma survei nanya konsumen maunya apa. Karena 99% nggak tahu apa yang dia mau. Ini kata Steve Jobs katanya, outliers. Nggak ada yang mau, nggak ada yang bilang mau Trebelio. Nggak ada. Kita mesti mengamati. Iya. Jadi kita mesti mengamati. Ya. Kemarin juga saya ada dengar podcastnya dari Panji juga ngomong hal yang sama nih. Karena kan dia sebagai stand up itu dia juga susah untuk riset apa yang audiensnya dia mau, karena audiens mereka nggak lucu katanya dia. Jadi saya harus try and error melihat dari respon audiens ketika saya membawakan materi stand up. Ya sama sih kira-kira mungkin dari yang kata. Ini yang cukup relevan ya. Kemarin tuh gini, kemarin tuh saya nanya, ada cewek di Clubhouse, saya tanya, usiamu di bawah 40 atau di atas 40?
Dia bilang di bawah 40. Oke, ini nanya nih ya, berarti survei market kan ya, asking for feedback. Kemudian saya nanya, kamu peduli sama anti-aging nggak? Dia bilang peduli sama anti-aging. Oke, good. Pertanyaan berikutnya, kamu pakai produk apa untuk anti-aging? Dia bilang nggak pakai. Jadi kalau ditanya, dia peduli anti-aging. Iya peduli, cewek di bawah 40. Pakai nggak? Enggak. Itu yang harus diamati. Apakah mereka itu beneran pakai atau enggak? Karena kalau ditanya produk bagus, ya mereka bilang bagus. Lu mau nggak produkku? Mau. Bagus nggak? Bagus. Beli nggak? Mungkin beli sekali karena sungkan. Habis itu tawarin lagi nggak beli. Nah itu juga harus diamati tuh. Siapa orang-orang yang beli sekali dan orang-orang yang belinya bolak-balik. Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Kalau di marketplace ya kok, yang beli bolak-balik juga harus dibedakan juga. Apakah user atau dropshipper? Karena ada orang yang beli tapi alamatnya banyak. Nah itu dropshipper. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah ya dari Nggak sana masalah. ya. Nah, saya juga sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apakah bisa kita yang produsen juga jadi marketing? Karena kan otaknya beda. Yang satu produce barang, yang satu lagi harus jualan. Itu dua kepusingan yang berbeda, dua dunia yang berbeda kok. Ya bisa, kalau memang bisa pakai otak. Bisa, nggak ada masalah. Ada otak kiri, otak kanan. Tapi kalau Anda biasa pakai otak kiri doang, otak kanan macet, ya nggak bisa. Kalau biasa otak kanan doang, otak kiri macet, juga bisa gitu. So, pertanyaannya, otak kita kan lengkap nih. Pertanyaannya kan kita nggak ngomong cacat otak ya, kita ngomongnya ya. Otak kita ini lengkap nih. Bisa seberapa jago Anda lompat-lompat pindah ke sana kemari. Kalau nggak dilatih, nggak bisa. Karena ketika kita sekolah, kita difokusin sama otak kiri. Ujian harus sama, materinya sama, kisi-kisinya sama, pilihan bergandanya sama. Tapi begitu lulus dari sekolah, kita disuruh apa? Berbeda. Ini nggak dilatih. Ini yang jadi challenge sebenarnya. Kita nggak terlatih untuk jadi kreatif. Nah, jadi bisa apa nggak? Ya bisa kalau bisa pakai otak. Pertanyaannya gitu. Otaknya lengkap kok. Ada di situ. Nongkrong. Kecuali masih mengkilat. Jadi kalau di sekolah harus sama, tapi kalau di pasar nggak boleh sama. Iya. Gitu ya? Pusing kan? Pusing. Pusing juga ya? Bener juga ya? Pusing saya. Karena sekolah itu berapa belas tahun. Ya kan? Kalau mulai sekolah dari umur 3 tahun sekarang, preschool dan sebagainya, lulus usia 22 tahun, berarti 19 tahun disuruh sama. Iya. Begitu kerja sama, bubar. Yang bisa apa? Perang harga. Yang berbeda apa? Harganya. Ya kan? Semuanya sama, produknya sama bagusnya, kualitinya sama bagusnya, supplier tangan pertama. Yang dibedain apa? Ya harga. Ini kan problem nih. Nah, kalau dari Kodeni, apakah ada tips untuk teman-teman yang berjualan di marketplace, khususnya yang selama ini masih mengandalkan perang harga? Oke, good. Jadi gini, kalau di marketplace, kita mikirin ya, teman-teman ya, kalau di marketplace, Anda perang harga, udah pasti. Tapi kalau Anda jualan di Facebook, Anda juga perang dengan mereka, dengan orang lain. Trafficnya juga perang, rebutan juga, dan trafficnya yang jadi mahal. Jadi kalau perang harga, margin Anda yang mengecil, karena Anda harus lebih murah 100, akhirnya marginnya habis. Tapi kalau di Facebook, margin Anda mungkin gede, tapi harga iklannya itu tiap tahun naik, tiap tahun naik, tiap tahun naik, tiap tahun naik. Bayangkan. Jadi ujung-ujungnya pasti sama-sama habis duitnya. Marginnya pasti sama-sama habis. Paham dulu ya, semoga frameworknya ini sama. Jadi kalau di marketplace yang digerus adalah margin Anda, tapi kalau misalkan di Facebook atau Instagram, yang digerus adalah cost untuk akuisisi. Nah, dari sini berarti apa? Berarti main di Facebook pun atau main di marketplace, sama-sama profitnya kecil. Nah, cara untuk memaksimalkan profit adalah, begitu Anda sudah terjadi transaksi dengan profit kecil, gimana caranya Anda bisa menjual lagi ke mereka, ke orang yang sama, produk lain yang profitnya bisa lebih besar. Jadi ada customer journey dan upsell-nya. LTV kalau kita ngomongnya. Kalau di Founder Institute mungkin LTV. Lifetime value-nya itu digedein. Contoh simple. Kalau saya jualan buku ini, harganya 188.000. 188, kalau nggak salah. 190 atau 188. Tapi kalau ditambah USB yang isinya video, USB-nya murah, men. USB itu cuma 50.000.
Tapi begitu ditambah video dan yang lain-lain, ini bisa menjadi 400.000. Cause that's the value, bukan di sininya, tapi ada value tambahannya. Kalau dicek modalnya murah, USB itu 50.000 modalnya. Tapi isinya akan jadi value tambahan. Ya, itu caranya. Jadi Anda tidak bersaing di harga, tapi bersaing di value. Problemnya banyak orang nggak ngerti value. Apaan value? Datang ke kelas saya misalkan, di DM Elite. Ada networking, ya kan? Menyandang alumni DM Elite, buat networking ke sesama alumni, itu powerful. Orang kemarin yang ada yang cerita bahkan kayak, karena cerita alumnimu nih, kita deal dengan partner itu gampang banget, karena ternyata partnernya juga alumni saya gitu. Jadi kayak nggak usah background check lagi, udah sama-sama gitu, ikut kelas yang harganya premium gitu. Nah, there is the value yang orang nggak ngeliat. Bahkan ya kalau saya nanya nih ke orang-orang yang lulusan DM Elite, itu saya nanya, kenapa kamu ikut DM Elite? Gak ada satupun yang bilang karena kontennya. Karena lu yang bikin, Dan. Karena lu yang bikin. So that is the value, guys. Itu yang harus Anda pahami. Orang melihat, orang join itu value-nya apa? Bukan karena kontennya. Orang nggak tahu kok kontennya apa. Kalau makanan kan diicipin dulu baru beli. Tapi kalau kelas kan nggak bisa diicipin dulu baru beli. So di join karena itu, karena semuanya itu. Bukan cuman karena kontennya. Mereka nggak tahu kontennya apa kok. Pokoknya saya bawain aja. Nah itu yang Anda harus tahu tuh. Gimana caranya tuh. Maka Anda cek nih, kenapa orang datang, nih ada yang buka restoran. Kenapa orang datang ke restoran? Karena enak. Oke, gimana caranya bikin orang banyak ngicipin berarti? Semakin banyak yang ngicipin. Terus gimana caranya bikin mereka balik lagi. Kalau pertama ngiklan, kayak marketplace tadi ya, pertama ngiklan, berarti cost of acquisition-nya itu jadi mahal. Mungkin yang pertama kali Anda cobain itu nggak profit sama sekali, orang beli pertama. Tapi begitu mereka sudah tahu restoran Anda dan datang lagi, tanpa perlu diiklankan, itulah profit. Itu Masalah orang nggak sabar, Om. Nggak sabar kok. Baru mulai ngiklan, kok boncos. Ya, dari hasil iklannya boncos. Padahal iklan kan mindsetnya kita ini bangun suatu intellectual property ya. Intellectual property-nya mungkin berupa brand toko, reputasi, review, dan lain-lain. Saya lihat dari teman-teman sekarang, terutama yang generasi yang seller-seller yang kalau misalnya di saham kita punya investor retail corona, ini mungkin banyak seller baru yang dari musim pandemi corona ini baru mulai bermunculan. Mereka maunya instan sukses. Ya, saya mau ikut kelas saya tuh langsung paketnya 1.000 gitu ya. Dan nggak berpikir dari prosesnya. Bahkan ngiklan pun maunya ya langsung untung saat itu juga. Ya, padahal udah sebenarnya mentalnya nggak ngerti. Mindsetnya itu harus iya. Gitu ya. Dan mereka kalau dikasih tahu mindsetnya salah, mereka ngotot. Kalau saya mending nggak usah debat, gitu aja. Nggak usah debat. Kalau misalkan mindsetnya salah, terus dibilangin nggak mau tahu, ya nggak usah debat. Hasilnya aja. Gitu. Belajar dulu bisnis yang bener tuh kayak apa. Saya udah banyak beberapa video di YouTube kemarin, live bareng teman-teman juga, membedakan antara dagang dan bisnis. Itu aja nggak ngerti bedanya dagang sama bisnis. Ngotot pula. Ya sudah. Bukan kewajiban saya menjelaskan artinya kan. Dagang sama bisnis. Dagang cash flow, bisnis building value, building company value. Kayak properti lah, beli properti disewain itu cash flow, itu dagang. Tapi kalau propertinya 5 tahun lagi dijual, ada capital gain, there is building the business. Gitu. Jadi kalau punya bisnis, transaksi itu menjadi cash flow, itu dagang. Tapi kalau company-nya sendiri dibenerin, sistemnya dibenerin semuanya, sehingga bisa menjadi sebuah mesin uang, maka company itu sendirilah yang bisa dijual. There is you are building the business, itu maksudnya. Perspektifnya seperti itu. Kalau kita kan hajar aja, we work for money. Kemarin ada nanya, Dan ngapain dijual? Lah, bukan ngapain harus dijual ya, itu pilihan aja sih sebenarnya sih. Kemarin ada bilang kayak Indofood mana dijual, katanya gitu. Company segede Indofood mana dijual? Ya kalau namanya di pasar saham udah dijual kali. Dia bahkan nggak paham gitu loh. Itu kan sekian persen milik publik. Iya betul. Berarti nih ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita masih bisa building value walaupun di marketplace. Bisa. Ya. Jadi marketplace buat traffic.
Tapi you got the audience kan, you got the client, customer gitu kan. Jadi jualan di situ nggak profit pun, bahkan profitnya dari cashback ongkos kirim. Tapi Anda dapat customer. Nah, pertanyaannya adalah gimana mengolah customer ini supaya bisa menghasilkan lagi selain transaksi pertama. Kita kan sering kali jualan, begitu transaksi selesai, thank you so much and bye-bye. Kita nggak pernah nawarin lagi yang baru dan sebagainya. No. Itu nggak pernah didesain. Jadi, kenapa sih jualan di Topet misalkan? Topet itu paling gokil sih ininya, apa trafficnya, karena usernya paling gede. Ya karena trafficnya gede, kalau jual di sana laku meskipun perang harga gitu kan. Kenapa orang masih di sana? Ya karena simply orangnya banyak. So, pikirkan marketplace as a traffic source. Pikirkan Facebook as a traffic source. Tapi setelah itu, apa nih? Setelah orang itu datang, itu diapain lagi nih? Bayangin kayak kita punya Disneyland, setelah orang masuk ke Disneyland, kita bayar tiket masuk, di dalam masa dibiarin? Enggak lah, kita jualan macam-macam di dalam. Wahana, toko merchandise. Ada popcorn, ada jagung, ada apa macam-macam lah di situ, gulali gitu-gitu kan. All those kind of ini bayar semua itu. Nah, itu yang harus didesain. Iya, saya sih sebenarnya paham banget nih ya konsepnya. Tapi saya melihat realitanya sendiri. Kalau pembeli di marketplace makin lama makin nggak setia sama brand. Ya, saya ambil contoh saya sendiri ya. Dulunya saya mungkin cek ke toko yang ini aja ya, karena ya saya cowok, gue tuh males cari toko baru ya. Jadi saya lihat dari transaksi pembelian, saya tinggal beli toko ini lagi. Cuma belakangan, kalau saya melakukan itu, saya cukup surprise karena ternyata banyak banget toko baru yang harganya lebih murah. Ya, akhirnya saya sekarang belakangan mungkin nyari-nyari lagi gitu ya. Akhirnya saya melakukan apa yang mungkin marketplace didesain untuk itu gitu. Didesain untuk supaya orang tuh compare terus-terusan, supaya sellernya tuh ngiklan terus-terusan. Karena kalau mereka nggak ngiklan, lama-lama nggak ketemu lagi, walaupun udah toko lama ya, tetap aja sulit sebenarnya untuk mempertahankan. Karena repeat buyer itu kan kelihatan, dan itu nggak gede. Ya, terutama untuk barang-barang yang memang dibutuhkan sama orang itu setahun sekali, ya, bukan barang-barang consumer good atau kayak skincare atau kosmetik yang memang di sebulan habis beli lagi. Apa barang setahun sekali itu apa ya? Mesti dipikirin sih. Kayak saya jualan payung setahun sekali. Ya, for example. Gini. Ya. Jualan payung itu nggak ada stickiness-nya memang. Oke. Nah, gimana bikin stickiness-nya? Cari topik yang disukai audiensmu yang bisa di-brand di payung itu. So let's say, kalau orang suka Mickey Mouse, maka dia akan beli payung Mickey Mouse. Jadi perekat orangnya bukan di payungnya, karena orang nggak ngapain habis beli payung, beli apa lagi kan nggak kan. Tapi kalau misalkan perekatnya adalah Mickey Mouse, maka bisa beli payung Mickey Mouse sambil beli misalkan sepatunya Mickey Mouse. Gitu. Jadi interestnya di apa? Orang tidak interest ke payung, tapi interestnya ke apa nih? Kalau mau bikin komunitas, nggak ada namanya komunitas isinya payung. nggak bakal ada. Tapi kalau kita punya komunitas Mickey Mouse, di situ jualan payung Mickey Mouse, baju Mickey Mouse, topi Mickey Mouse, t-shirt Mickey Mouse, jadi rame. Jadi kita mengubah, oke, orang butuh function payung, kita ubah. Jadi hubungan function ini tidak akan kuat, tidak akan loyal, karena function itu gampang. Semua orang nih namanya beli payung apapun, harganya berapapun, kalau dipakai jadi. Gitu. Mau merek Hermes keluarin payung, sama di Mangga 2 ada kayak 20.000 ada payung gitu. Sama-sama jadi. Sama mau beli masker dan sebagainya. Sama. Anda mau beli masker, sekarang 13.000 dapat satu box, dulu 300.000. Iya. Ya kan? Sekarang 13.900 tadi saya cek di Topet kalau nggak salah. 13.000 men. Turun harganya berapa kali lipat? Seper 20. Ya sama, masker is masker gitu. Tapi sekarang orang tuh sukanya apa? Kalau saya suka Spider-Man, saya pengen masker saya Spider-Man. Ya kan? Nah, kalau suka Spider-Man, berarti selain masker apa? Mungkin saya punya jaketnya Spider-Man. Saya punya tasnya Spider-Man.
Nah, jadi di situ pelekatnya bukan di function maskernya, karena ini nggak ada harganya. Orang tidak beli masker demi function, terus milih mahal gitu. Enggak, kalau function itu murah. Anda beli jam tangan nih, berapa harga termurah bisa beli jam tangan? 50.000, 40.000, dapat tuh jam tangan plastik tuh. Dapat. Tapi kalau Anda beli jam tangan Rolex, it's not about the function, udah. Status. Jadi kita mesti belokin dari function ke mana? Kemana-mana nih. Ke interest, ke kesukaan, ke status, wealth. Orang beli Ferrari deh, karena apa coba? Saya butuh mobil, beli Ferrari. Kagak bisa, men. Cuma 2. Kagak bisa bawa barang. Kalau cuma 2 seat, mending beli mobil backup. Belakangnya ada bak, bisa bawa sayur. Nah, ini, kalau kita udah ngomong Ferrari, ngomong Disney, itu berarti kita ngomong satu brand. Ya. Dan saya juga banyak dapat DM soal ini. Gimana sih kita bisa bangun brand, apalagi di marketplace yang mungkin pasarnya udah dibilang banyak kategori yang udah red ocean, ya. Teman-teman yang mau jualan fashion, teman-teman yang mau jualan sepatu, ya pasti sudah ada ratusan ribuan brand lain, ya. Padahal kalau dari Pak Sakti Maki kemarin saya ngobrol sama beliau, ya, branding itu adalah equation-nya adalah uang plus tenaga plus waktu, ya. Jadi kalau kita missing all this, kita nggak bisa bangun brand. Mendingan kamu jualan aja, nggak perlu bangun branding. Ya, jualan aja, besok perang harga ya udah, ajar aja. That's your life gitu. Well, yes, itu bisa tadi ada Pak B kan, bisa follow Pak Subiakto juga di sini. Tadi ada Pak Subiakto kan, follow aja tuh. Dia ada workshopnya juga untuk bisa bikin brand gitu kan. Jadi what is the experience, what is the DNA? Kalau kenapa sih orang harus paling gampang gini deh. Saya nggak tahu ya kalau misalkan orang-orang yang dijualan di marketplace ini, saya kalau jualan sebuah produk baru, saya mencari sesuatu yang tidak banyak dijual orang. Bukan yang malah banyak dijual orang. Bahkan ketika saya jualan, kemarin jualan BH tadi ya, yang saya bilang jualan BH, yang umurnya cuma laku seminggu. Tapi seminggu saya make 4 miliar. Ya, oke lah. Oke lah. Ya, I make 4 miliar gitu. Tapi cuma seminggu, karena habis itu diajar orang banyak. Karena mereka tahu, ini super laku, baru running sedikit aja udah view-nya udah gede banget gitu. Nah, cara saya menemukan produk kayak gitu, kemarin, mikirnya begini, flow-nya begini. Saya nyari produk-produk yang di YouTube itu banyak di-review orang. Mainan anak, dan sebagainya. Yang banyak di-review orang, yang view-nya itu 7 juta view gitu. Di video YouTube. Saya cari produknya di AliExpress. Ada nggak produk ini? Ternyata ada nih. Harganya segini. Oke, harganya segini. Ketemu nih. Saya masuk ke marketnya sekarang. Market saya di mana jualannya? Saya jualannya di Facebook. Oke. Saya cek di marketnya berarti Facebook itu. Ada banyak nggak yang jualan produk ini? Kalau ternyata view di YouTube 7 juta, ada yang jual, dan di Facebook tidak ada yang promosi, baru saya masuk ke situ. Jangan dibalik, yang rame di Facebook apa ya? Ya, saya nyarinya yang nggak ada di Facebook, tapi rame di tempat lain. Jadi proven orang suka. Ya kita membuktikan orang suka. 7 juta view, men, nggak mungkin nggak suka. Gitu caranya. Wow, amazing ya. Padahal selama ini kita diajarin, kalau mau jualan barang, kita cek yang terlaris di marketplace, kita jual barang itu. Pasti rame. Ternyata enggak. Harusnya pasti sepi. Karena yang jualan banyak, dan kamu akan masuk ke perang harga. Dan kalau kamu bukan pemain besar, nggak akan kuat. Karena secara quantity, secara ini udah pasti kalah sama yang modalnya gede. Iya. Wow. Clear. Iya. Memang lebih dalam nyarinya. Kalau nyari di marketplace doang ya udah ada banyak begitu. Kalau kita ngikut kan ya kita jadi kayak satu di antara ratusan produk, ribuan produk begitu. Ya, sih. Wih, keren banget. Teman-teman gimana? Udah dapat apa malam ini? Boleh di komen ya. Nanti kalau nggak di screenshot ya, mention akunnya Denny Santoso, Cerita Om Botak, ya. Kalian tulis beberapa poin yang kalian dapatkan dari pembicaraan ini, ya. Nanti yang bagus saya kasih buku saya. Mungkin kok dari saya beli dan kasih buku. Yang mentionnya bagus, summary-nya ya. Nah ini next nih kok ya. Gimana? Jadi kita bisa bangun kolam, ya. Karena kita kan jualan di marketplace. Gimana cara kita bisa bangun kolam dari sana? Karena kan kita nggak dapat database sama sekali. Dan kalau bisa marketplace justru nggak kasih kita data sama sekali. Email akan ditutupin.
email udah pasti nggak bisa dapat ya. Handphone sekarang mulai ditutupin sama beberapa marketplace ya. Karena mereka Dan tahu kalau chat dikasih juga nggak datanya boleh. semua, mereka jualannya Iya, langsung direct. iya, Nggak lewat memang. marketplace. Iya. Kalau kita kasih handphone kita ke band sekarang nggak boleh. Jadi Iya, kalau jadi sepi marketplace-nya. ya, So, jadi gimana sih cara bangun kolam atau cara bangun loyalitas daripada pembeli ini? Apakah memang kita bisa menggunakan, ya mungkin nanti kita bahas ya, Tribelio dalam kita membangun apa kolam kita untuk jualan, ya terutama buat teman-teman yang jualan di marketplace. oke. Jadi gini, untuk sementara jangan ini buat teman-teman jangan mikirin try value-nya gimana. Kita mikirin dulu kolam apa yang mau Anda buat. Itu dulu. Anda mau buat kolam apa? Kalau makanya tadi saya bilang kan, kalau misalkan nih, kalau Om Botak jualannya payung, kita mau bikin kolam apa nih? Kolam payung nggak Eh, bakal jalan. Iya kan? nggak bisa klub pencinta payung gitu kok ya nggak bisa ya? Nggak bisa. Even Coca-Cola aja nggak ada gitu kan. Klub untuk ngebahas Coca-Cola gitu. Rasanya satu, produknya satu, rasa-rasanya cuma begitu doang. Nggak menarik. Saya pengen menarik balik gini ya. Teman-teman siapa yang pernah reuni SMA, reuni kuliah, reuni SMP? Pernah nggak teman-teman di sini? Coba ini diketik gitu kalau pernah. Ketik aja saya atau pernah atau apapun gitu. Saya pengen tahu nih. Pernah nggak kalian itu? Dan ketika reuni itu kayak seru banget kan? Seru banget. Kayak cerita lama kemudian, dulu lu begini ya, sekarang lu udah botak ya gitu. Pernah nggak gitu kan? Cuman keseruan itu hanya berlangsung 1-2 hari saja. Terus kan berkumpul kayak begitu, sebulan, lama-lama nyebelin. Kerasa nggak? Lama-lama, kok jadi kayak begini ya? Dulu dia seru-seru aja, sekarang jadi nyebelin. Sekarang jadi minta utang lagi sekarang. Kerasa nggak teman-teman? Kalau nggak bisa tawarin Ketemu asuransi atau MLM. ya, bisa nawarin asuransi. Bener kan? Jadi seru, itu cuma sebentar, habis itu nggak seru lagi. Ya kan? Why? Karena begitu ketemu, punya common interest, yaitu masa SMP. Punya common interest. Common interest, kata kuncinya common interest. Masa SMP, masa SMA, masa kuliah. There is the common interest. Tetapi setelah diskusi itu selesai, dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada common interest-nya. Karena tidak ada common interest-nya, jadi nyebelin. Itu problemnya. Makanya grup WA yang isinya reuni, seru pertama waktu mengatur acara reuni. Tapi setelah acara reuni selesai, grup WA-nya jadi apa sekarang? Nggak jelas. Gosip sana kemari, gitu. Karena tidak ada namanya common interest. Maka sekarang, tugas Anda adalah dari produk, Anda harus mencari apa common interest yang bisa diciptakan dari audiens Anda. Kayak tadi payung misalkan, oke, saya mau ngambil Disney misalkan gitu, saya mau mengambil Avenger misalkan, atau drakor, itu jadi common interest-nya. Apa yang bisa didiskusikan setiap hari dan nggak habis-habis. There is the common interest. Saya punya Tribe Hacker misalkan di Tribelio, ngomongin tentang digital marketing. Saya punya Tribe yang kemarin Forex misalkan. Common interest itu adalah interest apa sih? Topik kesukaan yang bisa dibahas bersama-sama, common yang sama-sama, yang bisa dibuat diskusi terus panjang gitu. Kayak misalkan nih, oke, kita ngumpulin, saya mau jualan sepatu nih, tapi apa ya common interest-nya? Oke, kita ngumpulin klub maraton misalkan, klub lari pagi, klub jogging. Kita kumpulin, kita ngebahasnya tentang jogging, makanannya apa, suplemennya apa, olahraganya kayak gimana, latihan kaki gimana, kayak gitu. Common interest-nya apa yang menjadi satu? Bahkan bisa misalkan penyakit. Common interest-nya adalah cancer misalkan. Cancer support group. Jadi di situ adalah orang-orang yang survivor, yang pengen membantu sesamanya yang terkena cancer dan sebagainya. Supaya, karena kalau orang kena cancer itu benar-benar down banget dan sebagainya gitu. Jadi itu yang dicari. Apa sih yang menjadi interest bersama yang bisa dibuat jadi sebuah komunitas. Caranya dari situ. Baru nanti Anda boleh milih platform. Pakai Tribelio bisa, kayak gitu. Tapi itu harus ketemu dulu, bukan dari Tribelio-nya dulu, tapi dari common interest-nya dulu. Gitu sih mikirnya sih. Seru ya? Ini mikir nih teman-teman nih. Saya juga mikir kok ya, gimana caranya bisa nyambung ke payungnya juga. Ya, nggak mudah.
Tapi ya saya juga tahu kalau memang menjadi punya tadi masalah bisnis atau usaha ya. Punya bisnis itu nggak mudah, usaha mudah. Karena kita tinggal berusaha ya. Kalau berbisnis kita perlu punya mindsetnya itu yang susah menurut saya. Tapi Ya, kalau usaha tinggal usaha ya kamu udah berusaha. Setiap orang bisa berusaha, tapi nggak semua orang bisa berbisnis. Karena keluar dari apa Kiyosaki cash flow-nya juga udah susah. Ya kan orang bisa berusaha sendiri jadi profesional, jadi seller online, tapi ketika dia mau punya hire karyawan pertama, itu dia udah mulai berbisnis. Itu pun susah. Apalagi kalau disuruh mikirin mau buat akun publik nih, ya kan kalau Instagram kan biasa kita bilang mau akun publik kayak cerita Om Botak ini akun publik sebenarnya. Ada mini media, ada tips dan trik yes, yes, ya. yes, kayak gitu udah cocok tuh. Bikin aja Akun payung publik. botak. Ayo Om Botak ya. Siap, Iya, nanti saya buat. iya. Tadi ada nanya masker kan? Ada nanya masker kan? Bikin aja Ya. masker om botak. Udah jadi, gak ada masalah kayak gitu. Jadi teman-teman di sini kan tadi kayak, oh kalau saya jualan masker, apa nih common interest-nya? Kayak cerita om botak, selesai. Habis itu punya masker om botak. Iya kan? No issue gitu, gak ada masalah. Nanti kita ngomong lebih dalam lagi. Kita ngomongnya kalau sudah teman-teman di sini udah bisa bikin komunitas common interest, baru nanti kita ngomong lebih deep lagi. Kita ngomongnya identity shift misalkan. Identity shift lebih advance lagi. Gimana orang bisa berubah identitasnya. Kayak misalkan pencinta Agnes Monica mengatakan dirinya adalah Agnation. Justin Bieber mengatakan dirinya adalah Beliebers. Libers, ya. Beliebers. Kemarin band ungu, audiensnya namanya Clickers. Nah, kayak gitu-gitu. Itu namanya udah identity shift. Begitu identity shift-nya udah jadi, maka jualan apapun barangnya, ada logonya itu jadi. Iya. Mau payungnya Agnes kayak Agnation gitu, jadi. Maskernya Agnation jadi. Jadi, bayangin ya, masker itu bukan tujuan, guys. Tapi, masker itu cuma kendaraan yang dipakai untuk menunjukkan jati diri. Karena kalau misalkan Anda tidak mempunyai jati diri yang khusus, spesifik, kenapa nggak pakai masker biasa aja, surgery mask yang biasa aja, yang hijau-hijau itu aja? Kenapa harus pakai masker yang aneh-aneh gitu kan? Ada logonya, ada ini semua. Nggak penting. Karena kalau beli function, dia beli yang hijau-hijau itu aja, selesai kan? Surgical mask biasa aja gitu. Tapi begitu Anda sudah mulai pakai gambar-gambar, berarti itu merepresent something. Orang harus menunjukkan identitasnya apa, baru dia mau pakai itu. Nangkep kan? Itu flow berpikirnya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan bikin komunitas depend on the function of the product. Karena nggak ada guna. Salah. Nah, makanya kalau ngomong function, itu otak pabrik. Kalau market tuh ngomongnya interest market. Gitu. Nah, ini kan kita udah ketemu nih ya. Kita mau bahas apa? Tapi Ya. gimana caranya supaya kita itu bisa sabar gitu dalam berjualan? Karena namanya kita mentalnya seller ya, mentalnya ini kita pengennya dikit-dikit baliknya jualan, dikit-dikit baliknya jualan. Kita nggak Kurang duit ya. Nggak apa-apa, Iya. gini aja. nggak bisa Jualan 80% dulu. media, Jualan dulu. 20% jualan gitu. Maunya sih, kalau saya maunya jualan terus dalam setiap kata nih kok. Ya, Kebiasaan. nggak apa-apa. Jualan dulu aja. Karena kalau kita mendesain something, tapi nggak makan, stres juga gitu. Jualan aja, nggak apa-apa. Jualan aja. Karena ya Anda harus hidup lah. Anda harus hidup, Anda harus dapat income dulu, sambil dipikirin masa depan. Building something yang bakal gede. Jangan building something hanya untuk jualan, tapi habis itu mati karena perang harga. Jadi saya nggak against dengan jualan. It's okay, jualan aja. Saya juga jualan kok. Nggak ada masalah. Gitu. Tapi fokusnya building value buat community kita. Ya, Ya. jadi ya sambil mentoring lah ke follow nih cerita Om Botak nih, follow akunnya belajar di situ kayak gitu sih. So, Iya. saya udah pakai yang tadi tuh ya, jualan bra, jualan mainan anak, hasilnya luar biasa banget. Tapi itu cash flow doang. Sebentar hilang, harus nyari produk baru. Sebentar hilang, harus nyari produk baru. Company buildingnya kagak jadi. Siapa yang mau beli sebuah perusahaan yang barangnya bentar-bentar hilang? Harus dari nol lagi, harus dari nol lagi. Kan nggak mau. Maka since then, Pak Andi Budiman, salah satu mentor di FI, tahu kan ya, itu bilang ke saya waktu itu over lunch gitu sih, dia bilang kayak, Dan,
cash flow-mu mungkin lebih besar dari aku sih. Tapi aset yang aku kelola udah 1T, dia bilang itu begitu. Aku ngitung tuh, buset, profit 1 miliar sebulan tuh butuh 100 tahun nyampe 1T. So, kapan ini nggak bakal bisa secara kalkulasi? By then, waktu itu saya stop. Ya udah deh, kayaknya ribet banget sih mainan kayak begini. Meskipun cash flow-nya oke. I'm building brand, I'm building Bonels waktu itu. Cash flow-nya dapat, tapi company-nya growing. Makanya kemarin last year dapat investment kan kita. Ya, Bonels is one of the story yang keren sih. Udah grow-nya juga keren banget. Lumayan lah, lumayan, yes. Ya, jadi Korean ini he did what he practice ya guys ya. Jadi ya ini salah satu yang saya salut lah. Bukan cuma motivator istilahnya, tapi benar-benar pelaku. No, I don't like motivator. Maksudnya aku nggak suka memotivasi doang gitu, maksudnya gitu maksudnya. Bukan I don't like motivator, no. I have a lot of motivator friend, jangan sampai salah ini frame-nya. Iya, Aku nggak suka hanya memotivasi gitu. Karena tahu nggak, aku punya pengalaman sih soalnya sih, waktu ngajarin fitness and diet. Selalu ditanya gimana cara ngecilin pipi lah, paha lah, perut lah, gitu-gitu kan. Dan ketika aku ajarin, jarang yang lakuin. Jadi aku nggak mau kayak terlalu kayak ngajarin orang diet gitu aja, itu jarang ngelakuin gitu. Aku nggak tahu nih, kayak begini nih, ketika kita talk kayak begini, ngobrol kayak begini, berapa banyak nih yang dapat insight dan bener-bener ngelakuin. Gitu. There is a question for you guys di sini semua yang ada di sini. Ini dalam diskusinya, kalau nggak paham, harusnya adalah next step-nya adalah cari tahu supaya paham. Gitu. Yeah. Wow, ya keren. Saya sambil mikir ya, saya juga mau nanya berikutnya juga saya bingung karena saya sambil mikir juga gimana ya bikin komunitas gimana supaya kita bisa survive ya. Karena sekarang sebenarnya kendalanya yang jualan online itu banyak sekali ya. Banyak barang-barang yang dulunya saya winner istilahnya, saya profitnya masih enak. Sekarang hancur-hancuran sejak COVID. Karena yang jualan banyak sekali, banyak banget seller baru. Dan namanya seller baru, mereka kalau masuk dalam market, mereka akan jual lebih rendah daripada yang existing seller gitu. Jadi, iya, pilihannya cuma itu. Ya saya ngerti, nggak menyalahkan seller yang lain. Saya tahu ini kompetisi, ya ini memang marketnya seperti ini. Ya pilihan saya biasanya kalau saya nggak bisa kasih value, saya quit. Saya stop barangnya. Cari barang lagi yang lain. Nah, think about this. Kemarin tuh saya ngundang CEO-nya The Body Shop Indonesia ngobrol di Clubhouse. Dia punya komunitas tuh kuat banget. Brand dia itu punya social cause yang cukup dalam, yaitu make a better world. Nah, kemarin tuh dia sempat cerita, ada orang yang beli skincare di Body Shop dengan harga total belanjaan dia itu 2,5 juta. Tapi begitu tahu bahwa Body Shop bulan itu punya campaign tertentu dan dia suka, dia gesek lagi buat donation itu 50 juta loh. So, kebayang nggak sih bahwa produk itu ya harganya 2,5 juta, that's it. Tapi orang willing, mau untuk gesek lagi dan bayar 50 juta hanya untuk dikasih charity, donation aja, untuk supporting the cause. Maka brand-brand yang kayak begitu, jadi eranya itu adalah brand yang punya purpose. Bukan cuma brand yang namanya berbeda doang atau logonya berbeda, tapi brand ini stand for something. Brand ini mau punya pendirian something, mau punya movement something. Itu yang menjadi penting. Maka nih kalau kita sum up ya, buat teman-teman biar nggak terlalu complicated. Ada jualan is okay. Saya mulai jualan suplemen saya, jualan. All brand. Saya jualan aja. Saya ambil dari Amerika, saya jualan aja. Dagang aja gitu. Nah, ketika Anda sudah mulai jualan kayak begini, Anda sudah tahu profile customer Anda. Anda sudah mulai kenal. Oh, mereka sukanya kayak begini. Mereka nggak sukanya kayak gini. Yang dicari kayak begini. Anda punya profit di situ. Anda kumpulin. Jangan dihabis-habisin foya-foya, teman-teman. Anda kumpulin tuh profit. Anda mulai rancang produk Anda sendiri, brand Anda sendiri, dan Anda punya brand, punya purpose. Itu stepnya kayak begitu. Ya, jadi, jualan is okay. Saya tidak against, saya tidak menentang orang jualan, tapi itu adalah cara untuk mengenali market Anda. Bukan untuk cari profit gede-gedean. Karena kalau Anda mau cari gede-gedean dengan cara cuman kayak begitu aja, dihajar perang harga, Anda sibuk ngurusin perang harga.
Dan akhirnya ya udah, setahun lewat, 2 tahun lewat, kok tambah susah ya, 3 tahun lewat, dan seterusnya. Dan kayaknya udah kerja 10 tahun kok gini-gini aja ya. You see? So, jadikan itu market research dan sebagainya, kemudian dibangun produk Anda, brand Anda. Kalau brand Anda cukup kuat, maka bahkan Anda bisa cari investor tanpa harus punya modal di awal. Itu juga bisa. Nah, itu tinggal inilah, mainnya lebih jauh dikit lah. Kemudian ini kita masih ada 10 menit lagi nih. Boleh nggak kita mungkin teman-teman yang baru kenal sama Kodeni ya, baru mungkin belum pernah dengar Tribelio atau gimana cara tadi kita udah bangun kolam pakai Tribelio, apakah bisa ini ya, mungkin singkat aja lah ya maksudnya. Jadi teman-teman ini bisa pakai dan ngerti cara pakainya, karena Tribelio juga kalau saya lihat nih nggak bisa cuma orang yang tanpa mindset yang tadi ini langsung pakai itu nggak bisa, tapi harus bisa punya mental pebisnis gitu, bangun kolam gimana caranya. Yes. Jadi Tribelio sendiri itu bentuknya adalah kayak semacam Facebook group di mana Anda memiliki database-nya gitu. Jadi kayak gini, simpelnya kayak gini. Anda bangun komunitas ini, saya kasih lihat aja nih. Ini Tribelio itu kayak begini. Nah, ini Tribelio nih. Jadi Tribelio itu bentuknya kayak literally kayak Facebook group begini. Nah, oke. Nah, jadi gini. So, kalau Anda cuma bikin akun Instagram, maka yang terjadi adalah Anda posting, orang cuma bisa komentar. Ya kan? Yang punya akun posting, membernya cuma bisa, followersnya cuma bisa komentar. Yang artinya adalah, kalau member ini, kita pengen member itu punya kekuatan hubungan dengan kita, berarti butuh keterlibatan dari mereka. Maka kayak begini nih, dia punya akun Instagram, tapi ngajak followersnya ke sini, sehingga followersnya setelah belajar di dia, bisa menunjukkan hasil kerjaannya, hasil belajarnya. Semua pada pamer. Nah, ini membuat apa? Membuat member semakin dekat dengan dia. Sehingga apapun yang dijual dia berikutnya, harusnya membernya akan beli. Karena ada tempat pamer. Ya. Kalau Anda cuma pakai Instagram atau pakai YouTube, yang pamer cuma Anda. Member Anda nggak bisa pamer. Sementara kalau kita tahu yang namanya Maslow hierarchy, kebutuhan manusia paling tinggi adalah self-actualization. Kepingin diakuin orang lain. Jadi ketika Anda sebagai brand, atau bisnis, atau owner, atau creators, membuat wadah bagi member Anda untuk menunjukkan hasilnya, maka hubungan akan jadi lebih dekat, dan itu akan membuat Anda jualan juga bisa lebih enak. Jadi orang join bukan karena mau beli ya teman-teman ya, tapi karena mau social activity. Itu. Jadi modelnya kayak begini. Nah, keuntungan Tribelio adalah kalau Anda punya kayak begini nih, kemudian Anda bikin komunitas kayak begini, maka ketika di sini ada 13.000 member, Anda tuh sebenarnya bisa melakukan ini nih. Saya kasih lihat di sini. Create account, sebentar, creator account, habis itu, let's say ini punya saya deh. Kalau yang tadi bukan punya saya ya, yang ini punya saya. Itu kita bisa melakukan namanya broadcast automation. Jadi setiap hari itu saya broadcast nih. Ini hari ini belum saya schedule lagi. Sebentar lagi saya broadcast nih. Anda bisa menjangkau itu semua dengan broadcast. Tapi kalau misalkan Anda tidak menggunakan Tribelio, maka ketika Anda menggunakan Instagram, follower Anda 10.000 di Instagram, nggak bisa diapa-apain. Anda posting yang lihat dikit. Itu loh. Jadi, konsepnya simple. Anda pakai Instagram, pakai YouTube untuk konten, untuk bikin orang tertarik. Habis itu ajak mereka join ke tempat Anda di Tribelio untuk melakukan social activity. Mereka bisa pamer, bisa nanya lebih enak, mereka bisa akrab satu sama lain. Dari diskusi itu, barulah mereka bisa menggunakan produk Anda. Akan lebih powerful banget. Begitu yang pakai dan berhasil, teman-temannya pada mau beli. Resepnya menarik ya. Beli gitu. Oh, kemarin obat jerawatnya bisa ya? Aku pikir takut nih kemarin, takutnya malah gimana bopeng mau apa gitu. Ternyata halus ya gitu. Oke deh, gue beli gitu. Jadi komunitas itu powerful banget. Lihat deh, kita di dunia offline. Ada sepedaan, habis itu pada rame pakai Brompton. Kalau Anda satu-satunya yang tidak pakai Brompton, wah udah malu duluan tuh. Ya kan, habis sepedaan, makan nasi pecel, punya dia sendirian yang sepeda biasa gitu kan. Kayak lu gak beli Brompton gitu kan, kayak gitu. Kayak Clubhouse kok. Clubhouse bikin penjualan iPhone naik. Makanya,
Nah, dari sini Anda tidak perlu bilang bahwa, dan orang mana mau sih download aplikasi gitu, apalagi emak-emak. Ini followers segini, ini emak-emak semua nih, kecuali saya yang member di sini cowok gitu. Saya aja dipanggil Babe Denny di sini. Jadi karena panggilannya adalah Babe semua di sini nih. Jadi kalau dapat push notifikasi dari mereka, saya terimanya hey Babe Denny gitu kan. Macam-macam gitu. Jadi Anda tinggal cari aja. Saya join beberapa komunitas sih di sini sih. Ada banyak sih. Ada dokter, ada forex, ini tempatnya Pak B kemarin. Pak B kencang juga udah 300. Ini tempatnya ini forex, ini bonels, macam-macam. Ada dokter juga. Ini ada dokter kulitku. Jadi even dokter aja bisa gitu. Nah, ini krimnya gitu kan. Datang juga nih gitu. Ada yang nanya, tanganku kok merah-merah gitu. Ini loh, jualan. Bayangin, konsultasi aja itu antri dia sampean. Nih, lihat nih yang bawah ini. Slot premium wajah dong gitu. Slot konsultasi premium gitu. Terus enaknya lagi nih, ada yang nanya nih kayak begini. Yang jawab orang lain. Disuruh konsul aja, berhubung slot premium agak susah dapetin, coba ke reguler aja. Kayak gitu. Ya kan, orang-orang nanya nih kalau tangannya gini. So itu yang terjadi teman-teman. Bahkan dokter aja pakai kayak begini, komunitas, building community. Dokternya bisa ya? Dokter bisa, jualan skincare bisa, emak-emak jualan masakan, resep juga bisa. Apalagi kita yang udah biasa jualan. Ayo, kita pasti bisa bangun kolam kita sendiri. Dan thank you banget, Ko Denny udah sharing banyak insight yang keren banget ya. Dan semoga pembicaraan kita malam hari ini ya, kalian bukan cuma dapetin kayak keren ya, tapi nggak action. Nah mau langsung action ya. Boleh sekali lagi screenshot, tulis 3 hal yang kalian akan lakukan malam ini ya, yang kalian pelajari dan akan dilakukan ya. Untuk gimana caranya bisa bangun kolam kalian. Karena tahun ini dengan ketatnya persaingan, kalau kita nggak bangun kolam, kita akan bersaing dengan harga. Ya, dan sampai kapan teman-teman mau perang harga? Nggak akan kuat. Ya, Yes. saya sendiri nggak kuat. Ya, jadi kita Gini, harus mulai bangun dari sekarang. Mending ini dikerjain, mumpung masih jualannya masih laku. Jangan sampai jualannya udah mati, baru bingung mau bikin. Itu bubar tuh. Customernya udah habis, baru mau bikin, setengah mati. Baru gabung. Ya, udah mau bubar kita ya. Tapi thank you banget, Ko Denny. Thank you buat teman-teman yang udah join malam ini. Ya, semoga jualannya makin sukses dan bisa mulai cepat-cepat bangun kolamnya sendiri. Ya, dan teman-teman yang belum install, ya ini saya nggak dikasih sponsor. Ini bukan pesan sponsor ya. Saya belum install. Saya aja baru mulai install, baru follow beberapa komunitas. Saya baru baca. Masih tes cek market saya. Cek ombak. Ya, nanti bentar lagi akan ada akun cerita botak di Tribelio ya. Nanti tunggu tanggal mainnya. Mantap. Ya. Oke, thank you. Selamat malam. Sama-sama. Thank you, Pak Denny. Sama-sama. Thank you semuanya. Bye-bye.